Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Suciati Monifa, SCM KMM, sebagai dosen mengampu mata kuliah internal audit, serta rekan-rekan 05 SKP 09 yang saya banggakan. Kami dari kelompok 5 yang terdiri dari saya sebagai MC, serta Flora Septiani sebagai anggota, lalu Zala Laras, dan yang terakhir ada Kanaya Brilian Quincia sebagai anggota juga. Kami akan mempresentasikan kasus dari PT Kimia Farma Tbk atas dugaan manipulasi atau markup laba bersih laporan keuangan di tahun 2001, analisis fraudnya. Materi pertama yang dimulai oleh Flora Septiani. Audit sangat penting untuk memastikan laporan keuangan disajikan secara wajar dan bebas dari salah saji, baik karena kesalahan maupun karena kecurangan. Auditor eksternal memberikan opini independen agar pengguna laporan keuangan dapat menilai kinerja perusahaan secara tepat. Namun, kasus fraud masih sering terjadi, sehingga auditor dituntut semakin teliti dalam mendeteksi manipulasi. Salah satu contoh kasus adalah skandal PT Kimia Farma pada tahun 2001. Perusahaan melaporkan laba bersih sebesar 132 miliar, namun audit ulang dari Bapepam menemukan adanya manipulasi terkait persediaan dan juga penjualan. Kasus ini menegaskan pentingnya audit yang independen, transparan, dan juga sesuai dengan standar. Kami memilih kasus Kimia Farma karena sangat relevan dengan pembelajaran audit internal, khususnya mengenai deteksi kecurangan di dalam perusahaan. Kasus ini memberikan gambaran nyata bahwa ketidaktelitian atau pelanggaran terhadap prosedur dapat menimbulkan kesalahan serius pada laporan keuangan. Kronologi, laporan keuangan per 31 Desember 2001, manajemen PT Kimia Farma Tbk melakukan laba bersih sebesar 132 miliar rupiah dan telah diaudit oleh KP Hans Tuan Kota dan Mustafa atau TM. Kementerian BUMN dan PPM menilai karya bahwa laba bersih tersebut terlalu besar dan mengandung unsur rekayasa. Diaudit ulang pada 3 Oktober 2002, laporan keuangan Kimia Farma 2001 disajikan kembali atau restate dengan keuntungan hanya sebesar 99,5 miliar. Direktur Produksi menerbitkan 2 buah daftar harga persediaan pada tanggal 1 dan 3 Februari 2002. Daftar harga per 3 Februari ini telah digabungkan nilainya dan dijadikan dasar penilaian persediaan pada unit distribusi Kimia Farma per 31 Desember 2001. Yang pertama itu ada overset penjualan sebesar 2,7 miliar pada unit industri bahan baku, overset persediaan barang dagang sebesar 2,39 pada unit logistik sentralnya. Lalu yang ketiga itu ada overset persediaan sebesar 8,1 miliar pada unit pedagang besar farmasi. Lalu yang terakhir itu ada overset penjualan sebesar 10,7 miliar. Di sini ada dua pihak yang terlibat, yakni ada akuntan. Akuntan pada saat audit 3 Desember belum menemukan kesalahan pencatatan atas laporan keuangan. Pada audit interim 2002, akuntan menemukan kesalahan pencatatan dan laporan keuangan namun tidak melaporkan kepada pihak berwenang. Bapepam bekerja sama dengan Direktorat Akuntansi dan Jasa Penilaian Ditjen Lembaga Keuangan mencari bukti-bukti atas keterlibatan akuntan publik dalam kesalahan pencatatan laporan keuangan pada PT Kimia Farma Tbk untuk tahun buku 2001. KPHTM terbukti tidak ikut terlibat karena secara langsung ya dalam skandal ini manipulasi yang dilakukan oleh manajemen. Namun sebagai auditor independen KPHTM seharusnya mampu mendeteksi adanya ketidakwajaran penyajian laporan keuangan klien. Untuk manajemen, setelah dilakukan audit ulang, laba bersih tahun 2001 seharusnya hanya sekitar 100 miliar rupiah. Mengoreksi audit sebelumnya yang mencatat laba sebesar 1,2,3 miliar. Mantan direksi PT Kimia Farma Tbk telah terbukti melakukan pelanggaran dan dalam kasus dugaan penggelembungan atau markup laba di laporan laba bersih di laporan keuangan perusahaan milik negara untuk buku tahun 2001. Dari temuan tersebut terlihat jelas beberapa prinsip etika profesi yang dilanggar. Pertama, pelanggaran terjadi pada prinsip kepentingan publik karena informasi keuangan yang dipublikasikan tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Masyarakat, investor, dan pemegang saham menerima data yang keliru sehingga hak mereka atas informasi yang benar tidak terpenuhi. Lalu yang kedua, pelanggaran muncul pada tanggung jawab profesi. Auditor tidak menjalankan tugasnya dengan standar dan kehati-hatian yang semestinya, sehingga rekayasa dalam laporan keuangan tidak teridentifikasi lebih awal. Ketiga, prinsip objektivitas juga terganggu ketika auditor tidak dapat sepenuhnya menjaga independensinya. Penilaian profesional menjadi tidak bebas dari pengaruh pihak manajemen. Keempat, integritas turut terlanggar karena auditor memberikan opini wajar tanpa pengecualian, padahal laporan keuangan terbukti mengandung rekayasa. Kejujuran profesional yang menjadi dasar audit tidak diterapkan secara menyeluruh. Kelima, perilaku profesional tidak terpenuhi. Terlihat dari tindakan pihak auditor dan manajemen yang akhirnya berdampak pada menurunnya reputasi perusahaan serta kepercayaan terhadap profesi akuntansi. Keenam, prinsip standar teknis tidak dijalankan sesuai ketentuan. Prosedur audit yang seharusnya mengacu pada SPAP tidak diterapkan secara tepat, sehingga manipulasi dalam jumlah besar tidak terdeteksi. Ketujuh, pelanggaran juga terjadi pada prinsip kerahasiaan.
Ketika informasi penting tidak disampaikan kepada pihak yang berwenang secara tepat waktu, hal ini menyebabkan penyimpangan tidak segera diperbaiki. Kemudian, untuk penyebab utama terkait masalah dari kasus audit internal PT Kimia Farma di tahun 2001, ini karena adanya tindakan manajemen lama yang secara sengaja melakukan markup atau penggelembungan laba perusahaan. Mereka menaikkan nilai persediaan dan penjualan supaya laba terlihat jauh lebih besar dari kondisi sebenarnya. Kemudian sayangnya lagi, pihak auditor yang juga lalai, mereka gagal mendeteksi rekayasa pencatatan ini saat melakukan audit pertama, sehingga laporan keuangan yang salah sudah terlanjur dipublikasikan. Dan akibatnya, yakni laporan keuangan di tahun 2001 menjadi overstated atau tidak mencerminkan kondisi perusahaan yang sebenarnya. Para pengguna laporan keuangan termasuk investor, pemerintah, dan publik mendapat informasi yang tidak fair. Reputasi auditor menurun, bahkan pemegang saham sepakat untuk tidak lagi memakai jasa KAP yang sebelumnya mengaudit. Kemudian citra PT Kimia Farma sendiri juga ikut tercoreng akibat pelanggaran etika manipulasi tersebut. Untuk mencegah kejadian yang serupa, rekomendasi yang perlu dilakukan antara lain yaitu untuk memperkuat sistem pengawasan internal melalui restrukturisasi organisasi dan peningkatan quality control. Lalu Kimia Farma juga perlu melakukan digitalisasi layanan, seperti penggunaan barcode pada produk, QR code untuk hasil layanan, hingga transaksi cashless. Sinergi dengan regulator dan lembaga sertifikasi juga sangat penting untuk memastikan pengawasan berjalan lebih ketat. Dan tentu saja, audit internal harus diperketat, termasuk pemeriksaan rutin seluruh outlet atau laboratorium agar praktik curang bisa dikenali sejak awal. Kasus ini menjadi pengingat bahwa integritas, transparansi, dan pengawasan yang kuat adalah kunci dalam menjaga kepercayaan publik terhadap sebuah perusahaan. Dari study case tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa internal dalam PT Kimia Farma belum berjalan secara efektif pada tahun 2001. Sehingga terjadi pelanggaran etika profesi yang terjadi karena terlalu mencantumkan laba bersihnya. Dengan demikian, Kementerian BUMN dan Bapepam menilai bahwa manajemen perusahaan terlampau besar dalam menyajikan laba bersihnya dan juga diduga mengandung indikasi adanya unsur rekayasa. Seharusnya PT Kimia Farma harus bertindak lebih jujur dan sesuai pada aturan etika profesi dari akuntansi.